Kamis, 7 Mei 2026. Di wilayah Sipon, Desa Sidarahayu, Kecamatan Purwadadi, puluhan petani kembali berkumpul membawa keresahan yang sama. Bagi masyarakat di Ciamis Selatan, khususnya Lakbok dan Purwadadi, setiap pergantian musim seolah menjadi buah simalakama. Masalahnya klasik namun fatal. Mereka menjerit kekurangan air saat kemarau panjang, namun harus pasrah terendam banjir ketika musim hujan tiba. Persoalan ini memicu pertemuan krusial yang dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan. Mulai dari perwakilan Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BBWS Citandui, hingga aparat kepolisian dan DPRD Ciamis. Kehadiran para petinggi ini menjadi titik terang bagi ikhtiar para petani yang selama ini merasa berjuang sendirian menjaga lumbung pangan mereka. Ketua Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ciamis, Kiai Haji Ahmad Aus Abdul Aziz, menegaskan bahwa pertemuan di lapangan ini adalah bentuk perjuangan nyata untuk mengurai benang kusut yang melilit para petani. Menurutnya, harapan masyarakat sebenarnya sangat sederhana. Mereka hanya ingin bisa bertani dengan tenang dan memanen hasil yang melimpah tanpa dihantui ketidakpastian air. Sebagai wilayah yang didominasi oleh persawahan, ketersediaan irigasi adalah urat nadi perekonomian warga. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ketimpangan yang ekstrim. Keluhannya ada dua, saat kemarau tidak ada air, saat musim hujan air terlalu banyak sampai banjir, ujar Ahmad Aus. Tantangan ini semakin berat mengingat prediksi BMKG bahwa fenomena El Nino akan melanda Indonesia sepanjang tahun 2026, dengan puncak kekeringan yang diperkirakan terjadi di akhir tahun. Anggota DPRD Ciamis, Endang Cahyadi, memaparkan data yang cukup mengkhawatirkan. Sedikitnya ada 5.000 hektar lahan pertanian yang kini terancam kekeringan. Selama ini, petani terpaksa menggunakan cara tradisional dengan membendung aliran Sungai Cilisung hanya demi mendapatkan setetes air. Sebaliknya, saat musim penghujan, tak kurang dari 2.000 hektar lahan terendam banjir hingga gagal panen. Untuk mengantisipasi hal ini, koordinasi dengan BBWS Citandui terus ditingkatkan, terutama terkait kemudahan bagi petani dalam menggunakan mesin pompa saat irigasi sekunder mengering. Selain itu, DPRD Ciamis tengah merangkum usulan pengembangan jaringan irigasi air tanah atau JIAT. Dari 23 titik yang diusulkan di Ciamis, 6 diantaranya difokuskan di wilayah Lakbok dan Purwadadi. Kini, bola panas ada di tangan pemerintah pusat dan provinsi. Realisasi dari usulan-usulan ini adalah satu-satunya kunci agar para petani di Ciamis Selatan tidak lagi terjepit di antara kekeringan dan banjir. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tani Merdeka intinya hadir ke tempat, ke lokasi ini, itulah suatu perjuangan yang kami lakukan untuk mendatangkan para pemangku kebijakan untuk menuntaskan atau mengurai permasalahan yang ada. Alhamdulillah barusan dari pusat hadir, dari provinsi hadir, dari kabupaten dan dewan hadir. Terima kasih semuanya. Awak media yang telah bisa hadir untuk meliput kami, menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di lokasi. Terima kasih. Oke, dalam kegiatan hari ini siapa saja yang hadir? Yang hadir baterai penuh woi. Yang langsung diutus dari Wamintan bisa hadir dan timnya dari provinsi juga yang terlibat. Pilosis ini yang punya wilayah untuk ke BWS sudah bisa hadir. Apa sih yang diharapkan dari para petani, Pak? Ya jelas harapannya yaitu adalah sukses apa yang direncanakan. Bisa panen dengan melimpah, air tidak kekurangan, dari ketika musim kemarau, dan nanti ketika musim hujan pun tetap panen bisa berjalan. Harapan seperti itu. Kalau yang selama ini terjadi apa? Keluhan yang dari petani. Keluhannya sini kan ada dua. Ketika musim kemarau tidak ada air, ketika musim hujan terlalu banyak air, banjir. Apa sih yang diberikan solusi itu? Iya, memberikan solusi. Alhamdulillah sekarang ada harapan. Tapi kan kita ada sebagai manusia berikhtiar tentunya. Tapi tetap kita maksimalkan ikhtiar dan tetap bertawakal pada Yang Maha Kuasa. Kalau memang sudah ikhtiar maksimal, ya kita tidak bisa menyalahkan kita. Memang mayoritas di sini petani padi atau seperti apa, Pak? Itu petani padi kalau di sini. Padi ya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pemprov Jabar, tadi diwakili oleh Kadis Lapangan, dan yang kedua dari BBWS Citandui, yang ketiga dari Tani Merdeka, dari Pak Kapolri dan yang lainnya atas kunjungannya, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa menjadi solusi ke depan dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan segera datang. Usulan dari warga masyarakat khususnya wilayah Ciamis bagian selatan yaitu Lakbok Purwadadi, intinya agar
dipermudah suplai air, dicukupi kebutuhan air ketika kemarau, dan jikalau ketika irigasi sekunder, baik tersier sekunder, tidak mampu mengairi pertanian sawah, kami petani mohon agar dipermudah untuk mengambil sumber air pakai mesin pompa dalam mengairi area pertanian yang jumlahnya hampir 5.000 hektar lebih. Caranya apa? Caranya itu biasanya secara tradisional memendung aliran sungai Cilisung di wilayah Sipon ataupun pintu air yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangandaran. Dan sekali lagi itu akan sangat membantu ketika alam sudah tidak mendukung, teknis sudah tidak mendukung. Salah satu caranya yaitu menutup air supaya ada sumber air yang bisa diambil oleh masyarakat atau petani dalam mengairi sawahnya. Mungkin itu saja. Jadi kalau di saat musim kemarau ini berapa ribu hektar, Pak? 5.000 hektar lebih. 5.000 hektar. Dalam satu tahun berapa kali panen, Pak? 2. Ada 2, ada 3 gitu kan. Pak, ini kalau di saat musim hujan ini berapa ribu hektar? Kalau yang terendam itu? Nah, kalau yang terendam 2.000-an, 2.000-4.000. Tapi kalau kemarau butuh airnya lebih banyak karena nggak semuanya terendam gitu. Nah, kemudian Pak, ketika ini sudah ada mitigasi seperti ini, apa yang dilakukan pihak DPRD sendiri dan pihak BBWS, Pak? Yang pertama, saya di DPRD merangkum usulan-usulan dari masyarakat untuk mengantisipasi hal terburuk terjadi. Yang salah satunya adalah mengusulkan tadi itu dipermudah aliran air ke wilayah Lampung tadi, dan yang kedua diadakannya sumber air untuk diserut oleh warga, dan yang ketiga kami sedang mengusulkan JIAT, jaringan irigasi air tanah, yang kurang lebih jumlahnya di wilayah Ciamis ada 23 titik dan di wilayah Lampung tadi ada 6 titik. Kemudian harapannya Pak, terakhir Pak? Harapannya lewat pemerintah daerah yang sudah memverifikasi data tersebut dengan baik, dan yang kedua data tersebut dialihkan sekarang diambil alih oleh BPWS. Mudah-mudahan segala bentuk ikhtiar kita bersama baik di daerah, Forkopimda dan Forkopimda bisa direalisasikan dengan baik oleh pemerintahan pusat, yaitu lewat Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy dan Pemprov Jawa Barat. Siap.